Umar ini di usia 8 tahun dia sudah berdiskusi dengan abinya mau kuliah kemana. Itu dia udah diskusi gitu. Dia bahkan udah tanya gimana cara pergi ke sana, berapa uang kuliahnya, berapa biaya kosnya, itu dia udah tanya gitu. Karena mungkin karena lebih terarah itu ya, jadi si masa depan anak juga jadi lebih mudah untuk dirancang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humandra Official. Seperti biasa, hari ini Marara pengen sharing sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk klik tombol merah di bawah ini supaya Marara semakin bersemangat membuat karya-karya terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sahabat Humandra Official. Alhamdulillah hari ini Yuli dengan Teh Dia kembali untuk cerita-cerita tentang homeschooling, tentang apa sih homeschooling. Alhamdulillah kemarin banyak yang bertanya nih, katanya apa sih Teh homeschooling, bagaimana sih Teh homeschooling gitu kan. Jadi di sini Yuli dan suami mau tanya-tanya nih sama Teh Dia, semoga pertanyaan-pertanyaan kita juga bisa menjawab dari teman-teman semua yang pengen bertanya tentang homeschooling. Baik, kita sambut Teh Dia. Assalamualaikum Teh Dia Wulandari, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Teh Yuli dan Kang Faisal. Gimana juga kabarnya di sana? Alhamdulillah baik. Puasa ceria di tengah wabah pandemi ya Teh. Oke. Iya. Gimana kita mau ngobrol apa nih? Langsung aja nih Teh Dia, kita siap. mau ngobrol tentang homeschooling. Boleh nanti Teteh sharing-sharing tentang homeschooling di tengah wabah pandemi ini nih Teh. Pendapat Teteh gimana sih tentang homeschooling dan sekolah di rumah yang karena ada wabah ini gitu? Apakah ada persamaan atau bagaimana gitu menurut Teteh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sama suami itu baru menjalankan homeschooling itu sekitar 5 tahun. Dimulai dari anak yang pertama yang saat ini sudah berusia 8 tahun, kemudian disambung sama anak yang kedua usianya 6 tahun dan anak yang ketiga usia 5 tahun. Jadi praktis ketiga putra-putri saya tidak ada yang pernah bersekolah formal. Nah, kalau kami sebagai pelaku homeschooling gitu ya, jadi saya kan ada lembaga namanya Sahabat Anak Indonesia. Nah di sana tuh kita itu bukan cuman homeschooling dalam tanda kutip anak-anak usia dini ya, tapi ada juga yang sampai usia SMP gitu, maksimal 15 tahun kalau di kita. Nah itu tuh kita punya satu pandangan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara pembelajaran jarak jauh dengan homeschooling. Kenapa seperti itu? Karena kalau dalam tanda kutip ya, saya nggak tega juga sebenarnya ngomongnya. Kalau pembelajaran jarak jauh sekarang itu kan ibaratnya kayak terpaksa gitu ya. Orang tua tidak punya pilihan gitu, kecuali mereka melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Sementara kalau homeschooling, ini nggak tahu kalau yang lain gitu ya. Kalau kami sendiri di keluarga kami, homeschooling itu adalah pilihan gitu. Jadi bukan karena ada sesuatu, tapi memang karena waktu itu, tepatnya waktu anak pertama itu usia 3 tahun waktu itu. Jadi memang kita tidak punya rencana untuk menyekolahkan anak-anak. Yang ada tuh ya, waktu itu adalah kami berinvestasi dengan buku-buku premium. Jadi di rumah kami tuh ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 rak buku gitu kan. Ada buku khusus untuk saya dan suami. Itu letaknya ada di perpustakaan di depan ruang tamu. Kemudian ada buku-buku khusus buku-buku saya buat menunjang aktivitas belajar dan profesional ya. Kemudian ada buku di setiap kamar anak-anak gitu. Nah, jadi kami berinvestasinya di buku gitu.
dan pada saat itu memutuskan homeschooling itu dengan banyak sekali pertimbangan gitu, bukan karena memang tidak ada pilihannya, tidak seperti itu, tapi saya dengan suami pada saat itu dengan kesadaran penuh gitu ya, dan lahirnya tuh dari keinginan kami sendiri, dari kesadaran kami sendiri bahwa kami memilih jalan yang ini gitu. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya, yang pertama itu ya dari dalam tanda kutip ya keterdesakan. Jadi kalau saya sama suami menjalankan homeschooling nggak terdesak apa-apa waktu itu, karena memang kita sadar aja gitu. Kalau sekarang anak-anak yang PJJ itu kan memang karena keadaan ya gitu, karena nggak bisa keluar rumah, pada akhirnya jadi belajar di rumah, dan bisa dikatakan itu berarti memindahkan sekolah ke rumah ya. Karena kan aktivitas di sekolah jadi dilakukan di rumah gitu. Kalau homeschooling sama sekali berbeda dari itu. Kalau homeschooling itu nggak kayak gitu. Kalau homeschooling itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran hidup gitu kalau saya bilang ya. Jadi si kurikulumnya itu mengacu kepada apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh manusia untuk satu thinking of life gitu ya, gimana sih mereka berpikir. Kemudian yang kedua survive of life, jadi gimana mereka bertahan hidup. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana to live together gitu, gimana dia bisa hidup dengan orang lain gitu. Dan mohon maaf lahir batin gitu ya, di sekolah kan kita jarang diajarin itu. Kita kan gitu. Kalau sekolah kita tuh kan lebih fokusnya tuh bagaimana anak menguasai materi pelajaran yang kadangkala tidak selalu relevan dengan kehidupan di dunia nyata begitu. Iya teh, wah menarik bahasan awal. Iya betul teh, setuju banget sama itu. Karena kita juga termasuk yang pingin gitu teh, karena sudah merasakan ternyata banyak sekali ya pelajaran sekolah zaman dulu tuh kurang teraplikasikan ya teh gitu di kehidupan. Tapi kita tuh kayak dulu tuh stres banget gimana caranya. Kayak gitu. Betul. Nah, dan banyak juga bahkan kan teh di lapangan gitu kan orang-orang tuh ada gitu yang lulusan terbaik, tapi ternyata setelah menjalani kehidupannya baik. Oke. Gimana? Punten diulangi. Ya, jadi ketika pernah melihat juga beberapa kondisi di lapangan yang sudah terjadi gitu kan, orang-orang yang biasa tadinya ranking di sekolah yang juara lulusan terbaik, tapi di kehidupannya mereka banyak yang tidak baik gitu teh perjalanan hidupnya gitu kan. Mungkin karena itu juga ya kurang belajar tentang gimana tentang hidup ya teh ya. Iya betul, jadi yang tadi ya yang skill of life-nya itu gitu yang nggak ada, sementara kan memang kalau kayak di kita gitu ya, terutama di Indonesia, mata pelajaran juga kan sebetulnya si mata pelajarannya teh seringkali tidak relevan dengan ketersediaan lowongan pekerjaan gitu. Makanya kemudian ya mohon maaf gitu ya, bukan maksudnya gimana, cuman kayak orang bergelar SPD kerja di bank gitu kan, terus orang bergelar SH malah ada di SDIT gitu. Ini maksudnya gimana gitu kan? Jadi kalau misalnya dilihat di situ kan mungkin ada ya, kalau kita kan sebagai praktisi talent mapping ya tahu ya bahwa setiap orang itu punya passion sendiri-sendiri. Jadi kalaupun misalnya dia latar belakang pendidikannya apa, tapi passionnya berkata lain, itu tuh dia bakal hidup sesuai passionnya, bukan sesuai dengan gelarnya pada akhirnya gitu. Nah, dan itu seringkali terlambat, ya nggak? Ya kan? Iya teh. Tahu passionnya tuh seringkali terlambat gitu. Nah, jadi salah satu hal mendasarnya gitu kalau dengan homeschooling itu kita menghargai, menghormati, dan mengembangkan keunikan individu tuh dari awal gitu. Jadi misalnya
ini anak-anak tuh kayaknya kecenderungannya, jadi kalau saya sih lihat 3 orang anak saya gitu ya, Umar itu dari kecil memang kelihatan, jadi dia dari umur 3 minggu ya, bukan 3 bulan, 3 minggu tuh dia udah tengkurap. Kemudian fase-fase berikutnya tuh dia kelihatan apa ya, dalam tanda kutip tuh kayak ngotot gitu, anaknya tuh kayak ngotot gitu. Nah ternyata memang dalam belajar juga seperti itu. Jadi makanya waktu itu salah satunya itu alasan kami berdua gitu, Umar kalau misalnya dimasukin ke sekolah dia bisa dianggap aneh sama teman-teman sekolahnya gitu, karena keingintahuannya itu jauh melebihi dari usianya. Jadi kalau sekarang oh iya mana sayang. Nah ini contohnya, ini kakak Torik si penyuka binatang. Mana ya? Tuh kakak Torik itu mana ya? Nggak ada. Ini kakak Torik sukanya binatang. Kalau abang Umar itu dia seorang thinker banget gitu, dia tuh pemikir banget. Jadi usia 8 tahun sekarang dia udah bahas kiamat, udah bahas akhir zaman, udah takut mati gitu. Dia tuh kadang suka susah tidur gara-gara mikirin takut mati, takut besok nggak bangun lagi. Ya, jadi memang mereka unik gitu kan ya. Terus kalau yang ketiga itu dia ini ya kinestetik banget gitu. Nah jadi ketika kita ngajarin mereka, kita sesuaikan dengan pendekatan itu gitu. Mereka karakternya seperti apa, nah kita belajarnya sesuai dengan pendekatan itu. Jadi nggak bisa dipaksa memang gitu. Jadi kayak Umar ini di usia 8 tahun dia sudah berdiskusi dengan abinya mau kuliah kemana. Itu dia udah diskusi gitu. Dia bahkan udah tanya gimana cara pergi ke sana, berapa uang kuliahnya, berapa biaya kosnya, itu dia udah tanya gitu. Karena mungkin karena lebih terarah itu ya, jadi si masa depan anak juga jadi lebih mudah untuk dirancang gitu, untuk didesain sama dirinya sendiri pun nggak masalah gitu. Jadi dia tuh suka banget astronot kayak gitu kan, dia sukanya teknologi. Dan kita nggak berusaha untuk nyalah-nyalahin ya, misalnya sebenarnya nggak ada tuh astronot pergi ke bulan, nggak usah lah, udah biarin aja, biar dia seneng aja dulu ngembangin potensinya gitu. Nanti permasalahan benar atau tidak kita arahkan di akhir saja gitu. Iya teh. Oh ya, ada mau tanya nggak? Belum. Gini teh, kan ada yang bertanya juga gini, yo kalau misalnya aku homeschoolingin anak dari sekarang, dari dini, maka ada ya teh dari 18 bulan sampai berapa ya teh? 6 tahun 9 tahun ya teh? 15 tahun. Kalau di sini ada sampai 15 tahun. Terus gimana? Nah itu misal dia terlambat gitu, maksudnya enggak terlambat sih, dia mau memulainya di umur 3 tahun atau di umur 4 tahun, terus cuman 1 semester aja, itu bisa atau enggak, atau baiknya gimana sih teh gitu? Program homeschooling itu apa harus dari 3 tahun sampai berapa tahun atau bagaimana gitu? Seperti sekolah atau gimana gitu teh? Jadi belum ada gambaran nih, ada yang belum ada gambaran sama sekali, termasuk kita juga. Oke, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu, maka saya harus menjelaskan perbedaan antara home education dengan homeschooling. Nah, kalau home education itu adalah aktivitas mengasuh dan mendidik anak gitu ya, dan itu kan long life journey gitu ya. Itu bukan aktivitas yang ada batasnya. Selama anak-anak masih menjadi anak kita, kan itu pasti selamanya ya. Artinya kita masih tetap harus memberikan pendidikan, pengarahan kepada mereka gitu. Nah, itu dimulainya dari kapan? Ya sebenarnya sih dimulai dari